Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada sore hari ini, hari Jumat ya teman-teman ya, ini kita diguyur hujan. Pas banget pada saat tadi itu azan asyar. Mudah-mudahan untuk teman-teman juga ini kan salah satu waktu yang doa-doa yang mustajab ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk berdoa apalagi di sore hari ini, di hari Jumat pula dan juga hujan. Oke, nah kita bahas hujan sore-sore. Coba kita akan bahas mengenai penggunaan aerator yang tepat dan benar di aquascape ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang beberapa hari lalu itu menanyakan boleh nggak pakai aerator, dan ada pro ada kontra yang melarang penggunaan aerator. Kalau saya sendiri tuh malah mengharuskan ya menggunakan aerator atau gelembung atau buih-buih oksigen mesin sih tepatnya itu ke aquascape. Nah, kenapa? Tapi di sini ini saya penggunaannya itu diwajibkan itu di awal ya teman-teman ya. Sekali lagi di awal setup, tanpa tanaman, tanpa dan ada tanaman gitu ya. Jadi dua, boleh tanpa tanaman, boleh sudah melakukan planting atau perakitan tanaman pada aquascape. Nah, di sini kita hanya memakai aerator maksimal itu hanya 3 hari teman-teman ya. Maksimal 3 hari, lebih nggak boleh, kurang boleh. Ini sehari 2 hari boleh lah gitu, atau 1 kali 24 jam itu lebih bagus. Jadi fungsinya itu untuk kayak macam pendorong dari bakteri starter teman-teman. Nah teman-teman, kalau setting pertama kan pasti kan menggunakan yang namanya bakteri starter atau serbuk bakteri ya. Itu mau merek apa aja ya teman-teman ya. Teman-teman silakan mau merek, ada merek saya yang saya jual bebas itu merek Kleno, ada lagi bakteri starter Aqua Sehat yang paling terkenal, lalu ada lagi Eco One juga ada, itu banyak banget lah teman-teman. Ada nitro bakteri macam-macam, ada Obi-Wan, banyak. Itu semua fungsinya sama, itu isinya adalah bakteri starter atau bakteri nitrit ya teman-teman ya. Maaf kalau saya salah, tapi yang pasti itu untuk mematangkan atau cepat menstabilkan dan mematangkan air pada aquascape ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang aerator itu setelah dilakukan misalkan ya tanpa tanaman, itu teman-teman setelah hardscape sudah matang, banget, udah oke gitu. Nah teman-teman masukkan air full, lalu isi aerator, pakai aerator, dipakai aeratornya. Nah di situ teman-teman ditunggu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Setelah itu kuras total airnya ya, sampai becek-becek lah gitulah airnya, baru teman-teman planting. Setelah planting baru isi air lagi. Nah kalau saya pribadi, saya udah nggak masukin aerator setelah planting selesai ya. Tapi ada teman saya juga menggunakan aerator itu setelah planting teman-teman. Jadi ya nggak bisa disalahkan ya teman-teman ya. Nah, teman saya itu menggunakan aerator setelah planting. Jadi dia setelah planting semua udah rapi, baru menggunakan aerator 2 kali 24 jam juga teman-teman. Dan setelah diangkat aeratornya, lakukan pengurasan juga dia lakukan, tapi hanya sekitar 50% dari air yang ada di tank. Setelah 50% ditambah lagi teman-teman air, dan setelah itu tidak perlu diberi aerator. Nah fungsi aerator itu yang pasti untuk membantu si bakteri
baiknya atau bakteri nitritnya itu langsung kayak macam dia memicu perkembangbiakan gitu teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kalau pakai bakteri starter atau serbuk bakteri itu wajib menggunakan rumah bakteri teman-teman. Itu udah bukan aneh lagi, tapi udah harus diwajibkan teman-teman menggunakan rumah bakteri. Nah, rumah bakteri itu bisa teman-teman menggunakan batu-batu yang berongga seperti lava rock atau batu bata merah yang teman-teman hancurkan ya, kecil itu. Nah, kalau teman-teman ada modal lebih ya bisa beli rumah bakteri yang dijual bebas gitu teman-teman, entah merek apa aja, yang pasti fungsinya pun sama gitu. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan merek satu dengan merek yang lain, itu sama fungsinya teman-teman. Nah, fungsi si rumah bakteri itu ya untuk tempat berkembang biaknya bakteri baik. Nah, hasil dari bakteri baiknya itu atau bakteri nitritnya itu sudah menitrifikasi, itu hasilnya si aquascape akan kinclong teman-teman, kinclong bening gitu, jadi clear. Nah itu, atau biasa teman-teman aquascaper bilang itu namanya air matang lah, airnya udah matang atau air tua gitu lah. Tapi yang pasti sih itu airnya udah bagus. Itu belum masuk yang namanya pupuk cair ya teman-teman ya, karena kan pH dan TDS masih stabil. Nah, beda halnya ketika udah masuk pupuk cair. Nah, pupuk cair itu masuknya itu, kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi ya, itu masuknya seminggu atau 10 seminggu atau 10 hari. Nah, setelah setting teman-teman, itu baru masuk pupuk cair. Itu pun hanya dosis kecil-kecil aja teman-teman, kecuali kalau teman-teman rajin yang namanya kuras atau WC atau water change, itu terserah mau digeber pupuk cair bagus apapun itu hasilnya, untuk ngejar hasil ya itu bisa bebas. Tapi harus syaratnya itu harus water change ya, 2 hari atau 3 hari sekali itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya sanggup pas seminggu sekali, lebih baik pupuk cair sedikit aja, sedikit sesuai dosisnya aja teman-teman, nggak boleh terlalu overload atau overdosis lah. Nah, balik lagi ke si fungsi aerator lagi teman-teman. Nah, setelah dilakukan pada setup awal, aerator itu udah nggak perlu lagi teman-teman, karena si tanaman membutuhkan CO2 teman-teman, bukan membutuhkan O2 atau oksigen. Yang dibutuhkan tanaman itu hanya CO2 atau karbon dioksida gitu teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita menyalakan aerator. Kita untuk media filternya banyak teman-teman, ada yang namanya hang on, ada yang namanya pompa air filter. Nah, makanya cara terbaik menggunakan under gravel atau biasa yang filter yang ditanam di bawah itu teman-teman, itu tancapnya menggunakan pompa aliran airnya lari ke media filter gitu teman-teman, bukan under gravel langsung dimasukkan aerator atau gelembung itu salah gitu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman tanknya itu bukan untuk aquascape tapi untuk fauna seperti shrimp atau udang, atau juga bisa beberapa macam ikan-ikan kecil, neon pattern dan cardinal, itu nggak mementingkan si tanaman gitu. Makanya dalam aquascape ini teman-teman yang pastinya itu merawat tanaman sih teman-teman. Kalau untuk ikan atau keong atau udang itu hanya kayak peran pembantu gitu teman-teman, untuk mempercantik aja. Tapi yang paling utama itu tanaman itu dirawat dulu teman-teman. Oke, kalau gitu udah clear ya teman-teman ya masalah aerator. Jadi penggunaannya di awal untuk membantu bakteri starter atau bakteri baik atau bakteri nitritnya itu berkembang biak. Nah, yang biasanya tanpa aerator itu butuh waktu 1 minggu, ini pakai aerator itu bisa 1 kali atau sampai 2 kali 24 jam itu udah bagus, udah bening air akuariumnya. Apalagi kalau teman-teman memakai akuarium OptiClear, wow, udah nggak usah ditanya itu, udah kayak nembus itu aquascape.
Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Jangan lupa di like ya teman-temannya, lalu di subscribe dan di notif lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Nanti kita besok kalau ada waktu kita akan bahas mengenai Rosenevik ya teman-teman, Ludwigia Rosenevik, dan juga nanti kita akan coba liput event yang di Bell Park yang ada di dekat Fatmawati Jakarta Selatan teman-teman. Kita akan liput semua keseruan para skater yang ada di sana. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau ada apalah masalah apa lagi langsung aja di kolom komentar teman-teman ya. Kalau gitu salam skater Indonesia, salam Jepang Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.